Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran 4. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 4, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita. Sedangkan pada muatan PPKN, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu memahami makna sila ketiga Pancasila. Teman-teman, tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Teman, Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan, tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang, ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantar ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus
mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan, pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, teman-teman, berdasarkan cerita di atas, kita bisa menemukan informasi tentang unsur-unsur dalam cerita sebagai berikut. Yang pertama judulnya pentingnya budaya tegur sapa. Yang kedua tokohnya Pak Tulus, Nenek Ija, dan warga desa Serehwangi. Sifat tokoh, Pak Tulus memiliki sifat ramah, dermawan, dan suka menolong. Nenek Ija memiliki sifat ramah, mandiri, dan rajin bekerja. Warga desa Serehwangi memiliki sifat ramah dan suka menolong. Selanjutnya yang keempat, tempatnya berada di rumah Nenek Ija di desa Serehwangi. Yang kelima, awal cerita. Warga desa Serehwangi berasal dari berbagai daerah dan suku. Namun, mereka selalu bertegur sapa saat bertemu. Selanjutnya, akhir cerita. Para warga membantu Nenek Ija yang sedang sakit dengan bergantian menjaganya. Pesan moral yang terdapat dalam cerita di atas yaitu kita biasakan budaya tegur sapa karena dapat mempererat persaudaraan. Kita juga harus membantu saat orang lain membutuhkan bantuan. Nah, sudah jelas ya teman-teman unsur-unsur yang terdapat dalam cerita yang telah kita baca tadi. Nah, setelah teman-teman mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pentingnya budaya tegur sapa, sekarang tugas teman-teman adalah menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Selamat berlatih teman-teman, tetap semangat. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu PPKN. Ayo berdiskusi. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Hasil diskusi dari teks cerita budaya tegur sapa. Yang pertama, sikap baik yang dapat dicontoh yaitu senang bertegur sapa, tidak membeda-bedakan asal-usul, bekerja sama membantu orang lain, antar warga saling menjaga dan peduli, serta berbagi dengan orang yang kurang mampu. Hasil diskusi yang kedua, hal yang dapat saya lakukan untuk membantu Nenek Ija yaitu yang pertama, menyiram tanaman agar Nenek Ija tidak khawatir tanamannya layu. Yang kedua, membersihkan rumah Nenek Ija agar Nenek Ija merasa lebih nyaman. Yang ketiga, membuat makanan agar Nenek Ija tidak perlu bersusah payah sendiri. Yang keempat, menghubungi keluarga Nenek Ija agar Nenek Ija dijenguk oleh keluarganya. Hasil diskusi yang ketiga, pengamalan sila ketiga Pancasila. Tokoh-tokoh dalam cerita pentingnya budaya tegur sapa telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Mereka bersatu untuk membantu Nenek Ija tanpa membedakan suku maupun asal-usul. Mereka juga bekerja sama untuk membantu warga yang membutuhkan. Nah, selanjutnya Sita akan menjelaskan mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Sila ketiga juga mengajarkan untuk mencintai tanah air. Kita harus bisa mengamalkan ajaran sila ketiga Pancasila tersebut. Berikut ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bekerja sama untuk membersihkan rumah. Yang kedua, mengenakan produk lokal dan belajar tari-tarian daerah. Yang ketiga, menggunakan bahasa daerah dan nasional secara baik dan benar. Yang keempat, menjaga kelestarian alam Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima,
berteman dengan setiap kalangan tanpa memandang suku, agama, atau golongan sehingga tercipta persatuan. Nah, Sita harap teman-teman bisa mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari teman-teman ya. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.